akan tapi rakyat saya itu masih ada yang kelaparan. Akhirnya Nabi Daud itu meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, semoga saya ini diberi kemampuan atau diberi keahlian untuk bekerja sehingga saya itu bisa menafkahi keluarga saya itu dengan hasil jerih payah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila habrati Syekh Nawam bin Umar Ambantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'i man sabaqona fil masjid Jamaah Masjid Nur Hikmah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhi hadzal ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadzal mushkilat wahfatna minal khata wa dhalam fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina ashtaruna bi ayati la tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arbaati anfusin. Bahwa Nabi Muhammad niki pernah bersabda, sungguhnya Allah di hari kiamat nanti ketika menghadapi umat Nabi Muhammad atau menghadapi hambanya yang di situ beralasan di dalam meninggalkan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan mereka beberapa hujah alal aghniya bi Sulaiman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menagih hambanya yang di situ tidak melakukan ibadah, tidak pernah melakukan sholat atau tidak pernah menunaikan zakat karena alasan tersibukkan jabatan, karena mengurusi urusan-urusan duniawi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah gambaran atau potret bagaimana Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang selain menjadi utusannya Allah, beliau ini juga seorang raja. Jadi Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud ini mewarisi tahta kerajaan ayahnya. Jadi sebenarnya sebagaimana dikatakan di dalam hadis, al ulama niku warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewarisnya nabi. Lah, anbiya yang dimaksud itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi juga nabi yang lain. Nah, dikatakan warosah itu adalah mereka-mereka mewariskan karakter juga sebagai suri tauladan. Jadi seorang yang di situ potretnya ketika dia ini mendapatkan kekayaan, ketika mendapatkan jabatan. Jadi cara tiang Jawa niku wonten tiang, ada orang ini ketiban pulung niku dilah pulunge niku gak dadi wong pinter tapi dadi wong sing mendapatkan jabatan atau bakatnya itu memang bakatnya orang pangkat semisal. Nah, maka sebaiknya orang-orang semacam itu meniru pola tingkah dari Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud ini mereka-mereka potret selain menjadi nabinya Allah, mereka juga
menjadikan atau dijadikan contoh, menjadi contoh bagi mereka-mereka atau umat yang di situ mendapatkan jabatan. Jadi sebagaimana pernah diceritakan di dalam tafsir bahwa Nabi Daud itu ketika menjadi seorang raja, beliau ini selalu muter-muter. Ilai cara saniki bahasane Pak Jokowi niku blusukan. Semuanya bahkan wakilan itu mereka-mereka yang punya kebutuhan ini disejahterakan, karena memang Nabi Daud itu mau untuk datang langsung. Nah ini kriteria bahwa ketika seorang pemimpin itu mau terjun langsung ke bawah, mereka-mereka tidak hanya mengandalkan pejabat-pejabat atau asisten-asisten di bawahnya ini, maka rakyat itu akan terpenuhi kebutuhannya. Lah ngoten mawon, Pak, ngoten mawon. Nabi Daud niku pernah istilahnya itu pingin introspeksi diri. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah menunaikan tugas saya, sudah mencukupi mensejahterakan rakyat saya, kira-kira niku apa yang kurang dari kekuasaan saya. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat menyamar menjadi rakyat. Nah ketika Nabi Daud itu belusuan, tanya kepada rakyatnya niki, salah satu rakyatnya niki, ya niki ada malaikat yang nyamar. Kemudian ditanya oleh Nabi Daud, "Wahai rakyatku, kira-kira sampean niki nyawang aku jadi pemimpin niku apa sing kurang? Apa yang perlu dikritik atau apa yang perlu yang kurang dari saya?" Dan ini tipe pemimpin yang di situ terbuka, mau menerima kritik, tapi nggak sing ngritik niku nggih mboten berlebihan, Pak. Jadi imbang. Lek pemimpin niku menerima kritik tapi sing ngritik niku ngelok-ngelok nih barang nggih mboten imbang, remuk, Pak. Begitu juga ketika pemimpin niku nggak menerima kritik, rakyatnya sing remuk. Nah, jadi kedah imbang. Nah akhirnya malaikat yang menyamar menjadi rakyat tadi itu dawuh atau bilang, jane panjenengan ini saya cara tipe pemimpin itu pun sangat lumayan, karena standarnya pemimpin itu kan yang penting ketika seorang rakyat niku terpenuhi ya sudah, meskipun pemimpin itu nggak ngapunten gaya hidupnya mungkin dia mempunyai kehidupan yang gelap, tapi lek rakyatnya itu terpenuhi itu pun cekap, Pak. Mulane nggih ngapunten zaman Orde Baru rumiyin, meskipun pemimpinnya dikatakan otoriter, akan tapi rakyat itu karena swasembada beras niku nggih akhire ya mboten bengak-bengok. Bengak-bengok niku gara-gara kesuwen lek mimpin kan ngoten. Nah, tapi malaikat niki bilang, jane jenengan niku pemimpin sing sae. Tapi saya ngesitok. Saya ngesitok. Kok dilalai panjenengan niki masih mau menggunakan uang dari gaji sampean sebagai pemimpin. Saumpama sampean mimpin niku dengan lillahi ta'ala, mesti panjenengan niki merelakan gajinya untuk orang-orang yang di situ membutuhkan. Wah, akhirnya Nabi Daud niku tersindir. Lah iya, saya ini memang memenuhi kebutuhan rakyat, akan tapi saya malu ketika saya ini masih menggunakan fasilitas negara atau fasilitas kerajaan, sementara rakyat saya itu masih ada yang membutuhkan. Nah ini secara fikih mboten napa-napa, karena yang namanya seorang raja atau seorang pejabat niku kan mencurahkan waktu, kan meninggalkan anak istri, di mana waktu itu bisa jadi dia itu buat untuk bekerja. Ya mboten napa-napa ketika dia menerima gaji dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan istrinya. Mboten napa-napa niku. Tapi secara etika Nabi Daud itu merasa terbebani. Masa iya saya ini hidup semacam ini, akan tapi rakyat saya itu masih ada yang kelaparan.
Akhirnya Nabi Daud itu meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, semoga saya ini diberi kemampuan atau diberi keahlian untuk bekerja sehingga saya itu bisa menafkahi keluarga saya itu dengan hasil jerih payah saya sendiri. Nah ini tipe pemimpin yang katakanlah paling sempurna, Pak. Jadi memandang jabatan itu sebagai bentuk amanah, tapi dia dalam memenuhi kebutuhan sendiri, dia itu tetap bekerja menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Artinya tidak mengandalkan gaji dari dia sebagai menjabat amanah. Terus ngoten. Tapi nggih angel, Pak. Sing standar niku nggih sing penting oleh gaji niku nggih silahkan itu dipakai haknya. Nah niki tipe dari Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Sehingga ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu tatkala menanyai hamba-hambanya yang di situ mboten sholat, mboten zakat karena tersibukkan oleh yang namanya urusan pekerjaan, jabatan, maka Allah akan mendatangkan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud sebagai hujah. Nah ini loh, saya punya nabi, tapi ternyata ketika dia dikasih jabatan, dia tidak sampai tersibukkan dengan jabatan sehingga meninggalkan sholat. Nah ini sebenarnya kalau kita mau introspeksi, Pak, ibadah niku mboten suwe-suwe janjan niku. Sholat niku paling mentok nggih, sak sholatan niku 5 menit atau 10 menit lah sak wiritane. Berarti kalau sehari 5 kali niku nggih 25 menit atau 50 menit. Ditambah lagi di segala lini jabatan. Karena negara Indonesia niku kan negara mayoritas muslim penduduknya. Niku kalau yakin di setiap jabatan niku ketika masuk waktu sholat niku nggak mesti ada waktu untuk istirahat sekaligus untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga sebenarnya yang menjadi kesalahan itu bukan berarti pekerjaan itu banyak sehingga membebani kita, tapi kitanya yang di situ kadang malas untuk mengatur waktu. Nah, sehingga orang-orang semacam ini nanti di akhirat akan dikasih hujah berupa Nabi Sulaiman atau Nabi Daud ketika mereka itu beralasan meninggalkan sholat karena jabatan, padahal mereka itu malas. Dikatakan lagi wayah tajullah ta'ala alal abid bi Yusuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan menanyai hamba atau pekerja, istilahnya itu pekerja kasar, cara zaman saya ini tukang manol, kuli, dengan Nabi Yusuf. Jadi diceritakan Nabi Yusuf niku adalah seorang nabi yang mempunyai banyak saudara. Lah amargi Nabi Yusuf atau karena Nabi Yusuf itu punya kelebihan sehingga membuat iri saudaranya. Akhirnya ketika ayah dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub niku memasrahkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya supaya nanti dijaga. Wis iki jangan dolan iki. Iki saudaramu, jangan dolan. Nah, saudaranya Nabi Yusuf yang di situ iri dan dengki, akhirnya punya kesepakatan, wah ini dibunuh saja. Mumpung ayah kita tidak ada. Tapi salah satu dari saudaranya bilang jangan dibunuh, dicemplungkan ke sumur saja. Nanti siapa tahu ketika dicemplungkan di sumur ditemukan sama orang, nanti akan dibawa sama orang yang menemukan. Dan ternyata betul. Dari dalam Al-Quran sampai dijelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf itu dimasukkan di dalam sumur, maka ada yang menemukan, yaitu seorang pegawai negara, istilahnya seorang jenenge bawan. Kemudian dibawakanlah atau Nabi Yusuf ini dibawa ke pimpinannya yang bernama Raja Aziz. Lah Raja Aziz niki mempunyai seorang istri yang namanya Zulaikha. Nah kebetulan keduanya niki mboten nggak ada anak. Akhirnya Nabi Yusuf itu dijadikan pembantu sekaligus diangkat jadi anak.
Nah pada saat itu Nabi Yusuf niki dirawat oleh Zulaikha. Dari selain nanti dia itu menjadi tukang istilahnya niku ewang-ewang teng kantor atau istana. Nabi Yusuf niku nggih dirambut kali Zulaikha. Lah lama kelamaan karena Nabi Yusuf niku wakilan niku tiyang ingkang ganteng. Zulaikha yang merawat dari kecil sampai besarnya Nabi Yusuf niku kepencut. Istilahnya itu tergiur, pingin memperistri Nabi Yusuf. Nah karena Zulaikha niku sudah punya atau Zulaikha pingin menjadikan Nabi Yusuf sebagai suaminya. Nah karena Zulaikha niku sudah mempunyai suami yang namanya Fatih Aziz, dia itu berpikir wah ya ini gak mungkin jadi suami saya. Ya wis lah, lek gak mungkin jadi suami saya, piye amre Nabi Yusuf itu bisa berhubungan intim dengan saya. Nah, akhirnya direncanakanlah ketika ketika Fatih Aziz niku bepergian jauh membutuhkan waktu berhari-hari, akhirnya dia itu menyekap Nabi Yusuf itu di dalam. Nah kemudian ketika itu Nabi Yusuf niki berhadapan dengan Zulaikha, dan di dalam Quran dijelaskan bahwa andaikan tidak ada pertolongan malaikat, atau dalam tafsir itu dijelaskan andaikan tidak ada pertolongan malaikat, maka Nabi Yusuf itu akan menuruti keinginan dari Zulaikha. Karena Zulaikha niku meskipun agak tua tapi masih terlihat cantik, sementara Nabi Yusuf itu di masa dia itu muda. Kalau masa muda niku nggih banter-bantere syahwat. Napa malih dereng nate sima atau tidak pernah belum pernah atau belum punya istri. Lah ngoten akhirnya tenan Pak. Nabi Yusuf niku nggih ketika berhadapan dengan Zulaikha dipethuki malaikat sehingga Nabi Yusuf niku mboten kepencut. Malah wedi. Takut karena ketika dia menuruti perintah dari Zulaikha maka akan berakibat melakukan dosa besar. Lah akhirnya uber-uberan Nabi Yusuf niku diuber Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf niki kecekel Zulaikha niku bajunya itu tertarik dari belakang, sobek akhirnya niku. Nabi Yusuf berot akhirnya sobek. Lah bajunya tertarik dari belakang kemudian kepergok sama ajudannya Fatih Aziz. Kepergok, wah niki skandal niki. Terus nggih ngapunten, skandal niku zaman dhisik pun wonten. Antara atasan dan bawahan niku pun wonten. Tapi Nabi Yusuf niku lolos. Lah ketika ditanya, diinterogasi, wah niki yo napa niki pemaisuri kok melakukan skandal bersama orang-orang yang menjadi bawahannya. Nah akhirnya Zulaikha niku berkelit, wah saya ini pingin diperkosa, atau saya ini atau Yusuf ini pingin memperkosa saya. Jadi Zulaikha menfitnah Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ini mengeluarkan hujah, wah tidak benar itu. Saya ini masuk karena saya pingin menjalankan tugas saya, karena saya ini ya sebagai tukang bersih-bersih, sebagai niku lho Pak. Tapi ada ajakan buruk sehingga saya ini lari. Ketika saya lari, Zulaikha niku mendapatkan baju saya dari belakang kemudian disobek. Lah akhirnya betul. Ketika itu ajudan ini meneliti bahwa andaikan bajunya Nabi Yusuf ini sobek dari depan, niscaya Nabi Yusuf itu yang memulai. Karena ketika orang lelaki ngajak perempuan itu tidak mau, mesti perempuan itu berot, dan dia itu kalau berot biasanya bajunya laki-laki itu dari depan yang sobek. Nah tapi ini bajunya sobek dari belakang. Nah ini kemungkinannya Nabi Yusuf berlari, kemudian diuber, kemudian namanya Zulaikha niku merobek bajunya dari belakang. Nah singkat cerita akhirnya yang namanya Zulaikha niku jadi buah bibir. Berkembanglah fitnah bahwa Zulaikha niku
seneng kalih anak angkatnya. Wah, akhirnya Zulaikha niku susah, Pak. Susah ra karuan. Wah, niki ya apa niki? Kabar sudah tersiar. Akhirnya Zulaikha mengundang orang-orang yang di situ pernah menggosipkannya. Akhirnya dia pingin membuktikan bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang ganteng sekali. Sehingga saking gantengnya, setiap wanita itu mesti terpikat, mesti pingin untuk memiliki Nabi Yusuf. Lu akhirnya betul ketika Zulaikha niku memanggil seluruh wanita-wanita yang menggosipkannya niki. Wanita-wanita yang menggosipkannya niki diundang di istana, kemudian dikasih yang namanya pisau dan apel atau buah-buahan. Kemudian ketika mereka itu sudah mendapatkan pisau atau apelnya satu persatu, akhirnya Nabi Yusuf dipanggil lah. Nah, ketika Nabi Yusuf dipanggil dan berjalan di depan siapa namanya wanita-wanita ini, wanita-wanita ini terpana, sehingga saking terpananya, saking terpesonanya, mboten krasa, Pak, nyawang Nabi Yusuf niku enak, sehingga mereka itu tidak sengaja, tidak terasa mengiris tangannya itu dengan apa namanya pisau. Jadi pisau yang dicekel niku malah nggak terasa telah mengiris-ngiris tangannya si wanita ini, karena mereka ini terpesona nyawang Nabi Yusuf, gak kroso saking enake. Nah, akhirnya Zulaikha niku bergumam dalam hatinya, wah, awamu gak ngerti rasane nyawang sedina rasane kesengseme sampai ngelalekne sembarang kalir. Gladi sing kok cekele malah digawe gak kroso ge bacok. Nah, saya yang bertahun-tahun dari kecil sampai remajanya ini memendam perasaan yang tidak kuat, atau tidak kuat ngempet saya ini. Lalu akhirnya singkat cerita betul, Nabi Yusuf ini akhirnya tetap dipenjara karena dia itu sudah istilahnya sudah termakan gosip bahwasanya dia itu kepergok bersama Zulaikha. Tapi sebenarnya tidak salah. Tapi sekalipun semacam itu, Nabi Yusuf tetap tidak meninggalkan ibadah. Artinya beliau ini tetap menjalani cobaan, pernah dipenjara karena difitnah. Nah, sehingga Nabi Yusuf ini adalah tipikal orang yang di situ menjadi contoh mereka-mereka yang menjadi seorang hamba ini tetap tidak meninggalkan kewajiban ibadah sekalipun tersibukkan dengan melayani tuannya. Wa alal mardobi Ayub, dan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di hari kiamat akan mendatangkan hujah Nabi Ayub untuk menghadapi orang-orang yang di situ meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan ibadah disebabkan karena uzur sakit. Jadi seakan-akan ditanyakan, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Loh, karena saya sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mendatangkan Nabi Ayub. Ini loh, Nabi Ayub ketika sakit tidak pernah meninggalkan ibadah wajib. Nah, di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa ibadah-ibadah niku ada yang katakanlah ibadah wajib yang tidak bisa tergantikan sebagaimana sholat. Orang niku ketika sholat dalam keadaan tidak bisa berdiri, itu pun masih ada kewajiban dia sholat dalam keadaan duduk. Begitu seterusnya. Ketika tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dia tetap wajib sholat dalam keadaan tidur miring. Nah, ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh hambanya untuk meninggalkan sholat. Hanya saja hambanya yang di situ tidak bisa menjalankan sholat dengan sempurna, dia mendapatkan dispen atau toleransi. Sing boten saged ngadeg nggih longgo, sing boten saged longgo nggih turu miring. Nah, ini kan bentuk sebenarnya itu toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba niku sudah dikasih toleransi, gak iso ngadeg ya loh, dhek longgo, gak iso longgo ya tidur miring, kok tetap nggak meninggalkan kewajiban, atau tetap dia itu meninggalkan kewajiban maksud saya. Jadi sing kebacut ini hambanya.
Sehingga orang-orang semacam ini nanti di akhir atau ketika di hari kiamat mereka akan berhadapan dengan Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub niku nggih Masya Allah lorone niku penemen Pak. Jadi ceriyosnya Nabi Ayub dulu itu seorang yang kaya dan mempunyai istri. Tapi suatu hari Allah Subhanahu wa taala niku pernah berdialog dengan iblis. Jadi iblis niku pingin menggoda manusia niku dengan tipe penyakit. Apakah orang-orang semacam ini akan meninggalkan ibadah? Oleh Allah Subhanahu wa taala jawab nggih, lek pomo aku ngersakne dhek sedekep ibadah, keadaan opo ae tetep ibadah. Lho iblis niku mboten percaya, Pak. Akhirnya iblis niku minta nggih pun lah Nabi Ayub niku hilangkan nikmatnya sedikit demi sedikit. Lho akhirnya betul. Ketika Nabi Ayub mendapatkan penyakitnya itu wakilannya gudiken. Tapi gudiken sing mengeluarkan ulat saking parah. Jadi gudiken bertahun-tahun. Lalu akhirnya dicobalah Nabi Ayub dengan istrinya yang di situ dia telaten. Hei jenenge bojo niku nangani nelateni bojo lanange sing penyakitan niku Pak. Lek pomo gak telaten jaman dhisik nggih pun wonten contone. Contohnya pun wonten, yaitu Nabi Ayub. Jadi lama-kelamaan istrinya itu mboten telaten, akhirnya minta pisah. Kemudian lama-kelamaan harta dari Nabi Ayub itu sedikit demi sedikit ini habis. Tapi meskipun dalam keadaan semacam itu, Nabi Ayub tetap tidak meninggalkan ibadah. Tetap kewajiban itu dijalankan. Nah sehingga dikatakan bahwa saking Nabi Ayub niku orangnya kuat, akhirnya mukjizatnya niku nggih wonten. Akhirnya wakilan niku bisa sembuh ketika Nabi Ayub niku adus teng telaga. Nah sehingga sampai digamel contoh lek wonten tiyang gudiken zaman sakniki niku kan adus teng napa jenenge banyu panas utawa adus kalih napa iki jenenge sabun blerang. Lah niku nggih wonten sanate. Kemudian wayah taju alal fuqara bi Isa. Allah Subhanahu wa taala itu akan berhujah ketika hambanya ini mengaku meninggalkan kewajiban karena tidak punya harta sehingga dia itu tersibukkan dengan mencari harta, maka Allah akan mendatangkan Nabi Isa. Karena Nabi Isa niku nabi yang tipe sak melarat-melarate nabi. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi bahwa al ulama niku warasatul anbiya. Jadi nabi niku meninggalkan warisan berupa suri tauladan. Sehingga umatnya niki bisa mencontoh. Lek pomo tipe umat sing melarat. Nggih ingat kisah dari Nabi Isa. Ketika Nabi Isa niku dicoba wis diangkat dadi nabi, mboten angsal fasilitas. Panggah melarat, gak duwe duit. Panggah napa saking melaratnya itu wakilan niku mboten gadah arta, kalih mboten gadah napa iki jenenge omah. Tetap melaksanakan tugasnya sebagai nabi dan tetap melaksanakan kewajiban. Nah ini sebagai contoh juga bahwa Allah niku dalam mengangkat seorang nabi atau seorang yang mempunyai jabatan itu mboten pandang-pandang. Jadi meskipun orangnya niku melarat, meskipun tidak punya rumah, tapi kalau Allah sudah menghendaki pun dados. Ini sama seperti Nabi Ayub, beliau niki terkena penyakit parah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan jabatan atau tetap memberikan pangkat, tetap memberikan mukjizat berupa beliau diangkat menjadi nabi. Nah sehingga ini menjadi contoh bagi kita bahwa satu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pilih-pilih. Pokok yaf'alullah ma yasha geniku. Ketika seorang hamba niku secara matematika, secara logika wis gak pantes dadi pemimpin niki. Wis melarat, gak duwe duit, tapi lek Gusti Allah ngersakaken nggih pun dados. Zaman dhisik niku nggih ngapunten wonten presiden namanya Gus Dur. Meskipun beliau niki secara fisik ini lemah sampai di kursi roda, tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan rakyat untuk mengasih kepercayaan jadi pemimpin. Kita jadi pemimpin, Pak.
Kadang niku mlebu istana kalih napa iki jenenge disurung kursi roda, dibaturi karena penglihatan beliau niki sudah menurun. Lah niki lho, contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki seorang untuk menjadi pemimpin atau mendapatkan amanat, maka Allah tidak pilih-pilih. Nah yang kedua, gini iki yang paling bahaya niki. Ya apa keadaan niki ampun menjadikan alasan itu sebagai meninggalkan kewajiban. Karena manusia niku hakikatnya punya sifat ya asline males. Males sing mboten ketinggal. Tapi kadang nggih jenenge tiyang kesel niku kadang nggih mengalasi wah aku iki gak nglakoni salat nggih mergo sibuk kerja. Padahal kerjane niku nggih mboten sehari full niku mboten, Pak. Ada waktu istirahat tapi karena dia kurang bisa mengelola waktu istirahatnya, akhirnya dia itu sampai meninggalkan kewajiban. Nah, orang-orang semacam niki yang besok niku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga didatangkan nabi yang di situ keadaannya hampir sama dengan orang semacam ini untuk menjawab alasan orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Wa'an Aliin radhiyallahu anhu la yazaludin wa dunya qaima ini madamat arbaatu asya. Jadi dunia dan akhirat atau dunia dan agama ini tidak akan bersinergi kecuali dengan 4 hal. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku sudah menjadikan bahwasanya akhirat itu tujuan seorang hamba. Jadi wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadah kepada saya. Lah ibadah niki orientasinya adalah akhirat. Tapi Allah niku juga menjadikan dunia niki sebagai sarana, Pak. Jadi mboten enten cinta akhirat tok niku mboten enten. Mboten enten, Pak. Karena ketika kita beribadah niku butuh yang namanya sarana. Lah sarana niki bagian dari dunia. Selama sarana niku diniati untuk akhirat, saya punya uang ini saya sedekahkan, atau saya punya tenaga kesehatan ini akan saya gunakan untuk memberi manfaat kepada sesama. Lah maka selama dunia itu digunakan atau ditasarufkan untuk kebaikan, maka dunia niku akan bernilai akhirat. Sehingga keduanya niki harus bersinergi. Di sini dikatakan madama agniya la yabkhaluna bima khawalu. Jadi selagi orang-orang yang punya uang itu tidak akan bakhil. Lah niki terbukti, Pak. Satu sisi biasanya mereka-mereka yang tidak tersejahterakan, mereka-mereka yang gemar melaksanakan kejahatan niku rata-rata tiang melarat. Jadi tiang-tiang sing nyolong niku, Pak, rata-rata niku tiang melarat. Nyolong niku nggih salah, Pak. Salah nyolong niku, haram. Akan tapi kalau kita bicara dari sisi sosial, kenapa kok tegel-tegel mereka itu nyolong? Rata-rata jawabannya karena mereka tidak tercukupi secara ekonomi. Niku rata punan. Lah kenapa mereka tidak tercukupi secara ekonomi? Lah niki sing medeni niku. Karena biasanya rizki yang harus seimbang niki dikuasai oleh salah satu pihak. Nah ini dalam istilah baratnya namanya kapitalisme. Jadi kenapa kapitalisme itu tidak boleh? Ya bukan karena apa namanya Islam niku melarang orang jadi kaya niku mboten, Pak. Ditakutkan ada orang yang melarat tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga akan berdampak dia itu melakukan kejahatan. Nah niki. Nah sehingga betul dikatakan madamal agniya la yabkhaluna. Pokok wong sugih iki gelem ngedum, gelem memenuhi kebutuhan sing gak duwe duit iki lho. Insyaallah donya kali agama niki saged tegak. Tapi kalau nanti yang kaya itu tidak mau membagi, ngempun dunia dan agama itu tidak akan imbang, mesti jomplang. Ya akhirnya mereka sing melarat, sing gak duwe duit. Niki krana kerja nggih mboten asal duit,
ngemis yo sing sugih gak gelem ngewehi, nggih akhirnya nyolong, Pak. Wis genah niku pun. Kemudian dikatakan lagi wa madamal juala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Dunia dan agama niku saged tegak selagi sing goblok niku gelem belajar. Lah sing goblok kok keminter, Pak, remuk, Pak. Estu remuk. Ada orang sudah dibandani, ini kamu silahkan belajar. Lah kok pas wae teng belajar iku malah ngentekne duit, malah ngentekne napa menyalahgunakan fasilitas, gak gelem belajar. Yang terjadi dia itu akan menyia-nyiakan harta dan dia tidak mendapatkan ilmu, sehingga ketika dia mendapatkan gelar, dia itu tidak sumbet dengan gelarnya. Nah ini sudah terjadi nih. Wa ma damal fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum, dan selagi orang-orang fakir niku tidak menjual akhirat demi agamanya. Lah sehingga yang saya katakan tadi ada kaitannya. Kenapa kok ada orang nyolong atau ada orang niku kerja niku sampai endas dadi sikil dadi endas, sehingga dia itu meninggalkan sholat mergo kekeselan. Ya yang mereka lakukan ini salah, Pak. Salah niku nisbate ninggalne sholat niku salah. Akan tetapi secara sosial yang kaya niku nggih ada hukum sebab akibat. Bahwa karena yang kaya niku mboten gelem andum, akhirnya sing melarat niku jangankan melaksanakan sholat, lawang memenuhi kebutuhan perutnya saja ndak punya. Loh, akhirnya ya melakukan kejahatan. Ataupun kalau dia kerja niku nggih sampai mboten kober ngelampahi sholat. Sehingga nggih ngapunten, zaman dulu bahwa di zaman Nabi Muhammad ada istilah ashabus sufah. Ashabus sufah niku sahabat-sahabat yang mboten gadah duit. Mereka-mereka niku hidupnya itu numpang di masjid. Tapi oleh Kanjeng Nabi, mereka-mereka itu jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan orang-orang kaya. Niku salah satunya niku dengan semacam itu. Jadi Nabi itu sering mengasihi sahabatnya di ashabus sufah niku sing sregep teng masjid niku disukani daharan. Sehingga mereka-mereka yang berada di masjid niku mboten mikir kebutuhan hidupnya. Lah niki didamel role model, istilahnya itu contoh bagi mereka-mereka yang kaya agar mau menyisihkan rizkinya sedikit meskipun sedikit. Nah sehingga di zaman dulu masjid niku tidak hanya memakmurkan sholat, haji, urusan-urusan ibadah, tapi juga memakmurkan jamaah, Pak. Jadi masjid niku sing apik mboten karpete, mboten napa iki jenenge tiange mawon, tapi sing apik niku nggih masjid niku bisa memperbaiki keadaan hidup dari jamaahnya. Lah niki ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Ashabus sufah, mereka-mereka sing melarat niku bisa mendapatkan akses ilmu dari Nabi, bisa beribadah dengan tenang karena kebutuhan hidupnya niku sudah terjamin. Jadi Nabi niku ketika mendapatkan hadiah dari orang-orang dermawan, hadiah itu disalurkan untuk ashabus sufah. Nah ini menjadi role model bahwa ketika kita ingin nyumbang masjid, ya kita niati tidak hanya nguripi masjid niku mawon, tapi nggih nguripi jamaah sing sregep salat tapi mboten nggadah arta damel memenuhi kebutuhan. Nah niku. Mulane ngapunten, zaman sakniki nggih wonten masjid niku namanya masjid tiyang kaum sebelah atau Muhammadiyah niku ngapunten. Niku tiang-tiang ingkang dugi itikaf niku kadang nggih disukani beras, disukani napa iki jenenge kopi, disukani daharan kan wonten niku. Lah niki sebenarnya sudah ada di zaman Kanjeng Nabi niku. Terus ngoten. Supaya apa? Supaya orang fakir niku mboten sampai ngedol agamane. Maksudnya ngedol agama niku ninggalne salat, sing asale sregep salat, dheke gak gelem salat krana dheke keluwen. Lah ngoten. Wama damal ulama lamu nabi ma'alimu. Lah donya kalih akhirat niki tegak selagi sing pinter-pinter niku gelem mengajarkan ilmunya.
Dan ini sing pinter-pinter entah dalam bidang apa saja, kok di situ tidak mau mengajarkan ilmunya, maka daerah tersebut itu akan hancur. Ya kita contohkan, kenapa di Indonesia niku orang-orang yang sakit niku boten tertampani atau istilahnya tidak tertangani. Ya karena sensus mengatakan bahwa di Indonesia niku kebutuhan akan dokter itu sangat tinggi, akan tapi yang mumpuni jadi dokter itu kurang. Nah ini adalah contoh bahwa saya sing pinter-pinter itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika jomplang, kebutuhannya tinggi, tapi stoknya itu tidak ada. Yang terjadi itu ya timpang. Dibandingkan dengan Jepang, kalau Jepang itu setiap desa itu minimal satu dokter yang mumpuni itu ada. Tapi di Indonesia, satu kecamatan mawon kayak kadang niku, daerah terpencil mawon niku tidak ada dokternya. Nah ini bukti bahwasanya madamal ulama ya'lamuna napa iki jenenge bima alimu ya'maluna bima alimu, selagi orang alim, orang yang punya keahlian itu mau mengamalkan ilmunya, maka dunia itu dan agama akan tegak. Nah ini contohnya. Nah, semoga oleh Allah kita diberikan nikmat sehingga yang alim paham ilmu niku nggih saged mengamalkan ilmunya, sehingga yang dilalai fakir niku nggih angsal napa jeneng kebutuhan, sehingga yang kaya itu mau mensedekahkan. Wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.